بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah, ketahuilah rahimakallah, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasannya wajib bagi setiap muslim dan muslimah ta'allumu salasi hadil masailah, atau hadhihi al masaili, wal amali bihinna, atau wal amalu bihinna. I'lam rahimakallah, ketahuilah rahimakallah, annahu, bahwasannya yajibu, wajib, ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi setiap muslim dan muslimah, ta'allumu, ta'allumu itu fa'il dari yajibu, wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari salasi hadil masaili, mempelajari tiga permasalahan ini. Kenapa dibaca masail, al-masaili? Fahrul, badal, ya badal dari apa? Hadhihi, ya bisa. Hadhihi sebagai apa? Mudhaf ilaih. Nah, pertanyaan yang inti, kenapa dia dibaca kasrah? Al-masaili, bukan al-masailah. Dia kan siqah muntahal jumu'. Batal amalannya karena ada al. Ya. Nah, itu tadi. Ya, itu namanya batal amalannya karena ada al. Wal amalu bihinna, dan beramal dengannya. Angkatan pertama dari hadis ini alhamdulillah jadi, ya. Ada yang di Yaman, ada yang ngajar, ya, macam-macam sih. Mayoritas jadi, ada yang bikin gaduh, ada juga. Kata Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan atau Abdurrahman Ibnu Qasim, beliau mengatakan mukallaf min dzakarin wa unsah, ya, muslim dan muslimah itu mereka adalah mukallaf, baik laki-laki atau perempuan. Hurrin wa abdin, merdeka atau budak. Wujuban ainiyan, secara wujub aini. Maksudnya apa? Mempelajari dan mengamalkan permasalahan-permasalahan yang disebutkan ini, hukumnya wajib aini, wajib ain. Yu'aqabul mar'u ala tarkihi, seseorang akan dihukum ala tarkihi, terhadap tindakan dia meninggalkannya. Maksudnya ini perkara kalau ditinggalkan maka dia akan dihukum, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amal bihinna, ay
ma'rifatuhunna wa i'tiqadu ma'anihinna wal amal bimadluhinna fa innal amal huwa samaratul ilmi. Maksud menghafalkan perkara-perkara tersebut adalah mempelajarinya, mengetahuinya, meyakini maknanya, mengamalkan kandungan-kandungannya. Dikarenakan beramal adalah buah dari ilmu. Amal itu buah dari suatu ilmu. Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana. Masalah yang pertama adalah Allah khalaqana, menciptakan kita, wa razaqana, memberikan rezeki kepada kita. Ai aujadana, makna khalaqana aujadana, mewujudkan kita, ba'da alam nakun syai'an li ibadatihi, ya, yang sebelumnya kita belum ada, ya. Ba'da alam nakun itu yang sebelumnya kita belum ada. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkan kita, yang mana sebelumnya kita tidak ada. Apa tujuannya? Li ibadatihi, untuk beribadah. Jadi kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, dibuat ada yang sebelumnya tidak ada. Tujuannya apa? Untuk ibadah. Wa razaqana an-ni'amah, dan Allah memberikan rezeki kepada kita. Linasta'ina biha ala ma khalaqana lahu. Ya. Supaya apa? Supaya kita gunakan, ya, kita jadikan perantara untuk membantu kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengannya. Tujuan ibadah, ya, tujuan diciptakan umat manusia untuk ibadah, sehingga dengan adanya nikmat ini tadi digunakan untuk ibadah. Nikmat dunia ini, ikhwan, kalau bisa dimanfaatkan, maka bisa mengantarkan kita menjadi orang yang taat. Nabi SAW mengatakan, ni'ma malus soleh li rajulin soleh. Sebaik-baik harta itu, harta yang baik, ni'ma malus soleh, sebaik-baik harta yang baik itu adalah li rajulin soleh, milik harta orang yang soleh. Kenapa? Kalau harta dimiliki oleh orang yang soleh, maka dia akan gunakan untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia gunakan untuk menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah. Contoh misalkan antum punya uang, bisa antum pakai untuk beli buku, beli kitab, ya benar. Antum punya uang, bisa untuk beli makanan. Antum punya uang, bisa untuk berinfak, bisa bangun masjid dan yang lainnya. Itu semua digunakan dalam rangka apa? Isti'anatan ala ta'ah. Wallahu ta'ala musawwab. Ya. Walam yatrukna hamalan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita hamalan. Apa makna hamalan? Ai muhmalin, mu'attalin, sudan. Makna muhmalan itu, hamalan yaitu muhmal, dibiarkan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita begitu saja. Syibhul bahaim, seperti hewan, la nu'maru wa la nunha, kita tidak diperintah, tidak dilarang. Qala Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja, ditinggalkan begitu saja? Jangan antum kira kita hidup di dunia ini ibarat hewan, dibiarkan mau makan, yang penting makan, yang penting hidup. Enggak. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan itulah yang membedakan kita dengan hewan. Kita diciptakan untuk ibadah. Sehingga kata para ulama, semakin tinggi tingkat ibadah seseorang kepada Allah Azza wa Jalla,
maka tingkat penghambaannya semakin sempurna. Jelas ya? Nah, makanya para nabi, para rasul disebut oleh para ulama ubudiyahnya ubudiyatun khassah, ibadah yang khusus. Jadi bukan hamba yang abdun biasa, tapi abdun yang khas. Kenapa? Dikarenakan tingkat ubudiyahnya semakin sempurna. Ketika seseorang ubudiyahnya kepada Allah semakin sempurna, maka akan semakin bagus dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena itu tujuannya. Contoh gambaran nyata, antum ketika menjadi santri, antum tujuannya di sini ngapain nih? Syahadana, menuntut ilmu. Nah, ketika antum semakin rajin menuntut ilmu, ya, maka kesantrian antum, status kesantrian thalibul ilminya antum semakin sempurna kan? Ya benar. Ketika antum malas-malasan, berarti tingkat thalibul ilminya antum semakin rendah kan? Sesuai dengan tingkat kedisiplinan antum. Nah, demikianlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia taat, tingkat ubudiyahnya sebagai hamba itu semakin sempurna. Jadi penghambaan dia akan semakin sempurna dengan semakin tinggi ketaatan. Dan penghambaan dia sebagai hamba akan semakin rendah tatkala ada maksiat atau pembangkangan kepada Allah Azza wa Jalla. Difahami? Sehingga kalau orang-orang kufar, kaum musyrikin yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkat ubudiyah mereka rendah. Mereka dikatakan abdun dari sisi ubudiyatun amah, ya. Karena mereka adalah makhluk yang dikendalikan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun nanti naik ke ubudiyah yang khas, ya, ubudiyah khas ini tidak hanya dilakukan oleh kaum mukminin. Dan di sana ada ubudiyah yang tingkatnya tinggi lagi. Ya. Apa itu? Ubudiyatul khasatul khas. Ya. Rincian seperti ini, ikhwan. Antum lihat di awal-awal kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan manusia itu ada tingkatan ubudiyah. Nah, tingkatan ubudiyahnya terbagi menjadi 3. Itu yang Anda baca. Mungkin didapatkan juga di kitab-kitab lain. Tidak menutup kemungkinan ada di buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu taala langsung. Di situ disebutkan ayat wa qala subhanahu wa ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasannya kami menciptakan kalian sia-sia saja dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'alallahul malikul haq la ilaha illahu. Maha tinggi Allah Azza wa Jalla al-Malik al-Haq la ilaha illahu. Ya. Wa fil haditsil qudsi, disebutkan dalam hadis qudsi, Ibnu Adam, wahai bani Adam, khalaqtuka li ajli fala tal'ab. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai Ibnu Adam, aku menciptakan engkau untuk beribadah kepadaku. Fala tal'ab, jangan engkau main-main. Wa khalaqtu kulla syai'in li ajlik fala tut'ib. Aku ciptakan segala sesuatu untukmu, atau fala tat'ab, jangan engkau terlalu capek. Ya. Ini kan dunia ini kan diciptakan untuk kita. Kita diciptakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan dunia untuk kita. Nah, jangan kita dibuat capek untuk dunia ini tadi. Bal khalaqana lina'budahu wahdahu la syarikalah. Bahkan dia Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepadanya. Ya. Jangan untuk dibuat capek dengan urusan dunia. Tapi ingat ya kawan, sekali lagi ana sampaikan kepada antum, dunia bukan tujuan kita, tapi dunia ini tempat persinggahan. Ya, kalau Nabi SAW mengibaratkan mali walid dunya illa karojulin istadhalla tahta syajarah.
Tidak ada kebutuhanku terhadap dunia melainkan seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon. Antum kalau berteduh di bawah pohon, kalau pohonnya besar dan rindang, nyaman tidak teduhnya? Dr. Vicky? Nyaman. Demikianlah di dunia ini tadi, ikhwan. Ya. Nah, itu tadi. Antum cari dunia dengan nyaman itu tidak masalah. Tapi tetap antum taat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang payah tuh dunia ladak nyaman didapatkan, ibadahlah lewat. Itu yang disebutkan khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran fikih yang berikutnya. Dikasih Abdurrahman.